wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan Kimia Organik 1 di minggu keempat. Topik kita di minggu keempat adalah terkait dengan konformasi. Ini telah kita pelajari di pertemuan atau minggu ketiga terkait dengan senyawa siklik. Coba dilihat kembali materi di pertemuan sebelumnya. Seperti berikut, 1,1-dimetil sikloheksana. Silakan dilihat kembali. Saat ini atau hari ini kita akan melanjutkan topik kita dengan konformasi terbuka. Pada senyawa asiklik atau karbon sp3, karbon-karbon itu terikat pada ikatan sigma. Dan perlu digarisbawahi, ikatan sigma itu selalu berotasi mengelilingi ikatan tersebut. Oleh sebab itu, karena dia dapat berotasi mengelilingi ikatan tersebut, maka atom-atom mempunyai beragam posisi di dalam ruang terhadap atom lainnya. Penataan atom-atom ini dalam ruang secara berlainan disebut dengan konformasi. Jadi dengan kata lain, bagaimana menempatkan atom-atom dalam ruang yang berlainan. Itu disebut dengan konformasi. Ada 3 jenis konformasi. Yang pertama adalah rumus dimensional. Silakan dilihat, ini adalah bentuk dari rumus dimensional. Yang kedua adalah rumus bola dan pasak. Dan yang ketiga adalah proyeksi Newman. Khusus untuk ini ketiga-tiganya dalam bentuk ruang 3 dimensi. Untuk rumus bola dan pasak, kamu tinggal membuat 2 bola bulatan. Yang di atas masuk ke dalam bulatan yang pertama, begitupun yang di depan. Sementara 2 lainnya tidak masuk ke dalam bulatan tersebut. Ini dia. Dan yang di belakang, penghubung antar bola masuk ke dalam ikatan tersebut. Oke. Selanjutnya, itu kita lihat bahwa masing-masingnya yang masuk ke dalam bola hanya ada 2. Lalu siapa lagi yang masuk? Adalah yang bagian ini, sementara 2 bagian lainnya itu hanya menyentuh garis lingkaran. Jadi mohon diingat. Sementara apabila rumus bola dan pasak ini dipandang dari depan, maka akan menghasilkan proyeksi Newman. Coba dilihat. 1, ini dia. Oke. 2, ini dia. Dan 3. Begitu. Dan yang di belakang, ini kalau lihat dari depan atau belakang, bisa kita cek. Maka dia adalah 1, ini dia. Lalu ada 2 dan 3. Demikianlah yang disebut dengan konformasi atau proyeksi Newman. Jadi rumus bola dan pasak apabila dipandang dari arah depan itu akan menghasilkan proyeksi Newman. Nah, proyeksi rumus dimensional dan bola pasak merupakan representasi 3 dimensi dari molekul suatu senyawa. Sedangkan Newman itu pandangan ujung ke ujung dari 2 atom karbon yang terdapat dalam molekul tersebut. Oke, nanti akan dijelaskan detail. Dan ikatan yang menghubungkan kedua atom tersebut tersembunyi. Ini dia, karbon dan di belakangnya juga ada karbon. Itu tersembunyi. Jadi 3 ikatan dari C depan, yang mana? 1, 2, 3, menuju ke proyeksi, sementara 3 ikatan dari belakang hanya nampak sebagian. Ini dia. Ini yang nampak dari belakang,
sementara yang ungu itu nampak dari depan. Oke. Sekarang kita lihat contoh konformasi dari senyawa 3-kloro-1-propanol. Maka ini rumus senyawanya. Oke, kita lihat. 1 kloro nanti akan diberikan rumusnya dengan menjadikan atom nomor 2 dan atom nomor 3 sebagai pusat perhatian. Dalam menuliskan konformasi, kita harus menentukan siapa yang menjadi pusat perhatian. Maka kita sepakati yang nomor 3 itu adalah karbon di depan. Sementara yang nomor 2 adalah karbon yang di belakang. Maka kalau kita ubah ke dalam konformasi dimensional, ini dia. Ini adalah atom bernomor 2 dan ini atom bernomor 3. Karena pusat perhatiannya adalah karbon bernomor 2 dan nomor 3. 1 ke atas, 1 ini adalah mendekati atau beta. Beta itu artinya mendekati pembaca. Oke. Dan 1 lainnya itu adalah alfa atau menjauhi pembaca. Aturannya ada nggak, Pak? Tidak ada aturan pasti siapa yang di alfa, siapa yang di beta, dan siapa yang garis lurus. Begitupun yang di karbon sebelahnya. 1 adalah alfa, 1 adalah beta, dan 1 adalah garis lurus. Sampai di sini paham dulu? Maka kalau kita jadikan ke dalam rumus dimension bola dan pasak, maka yang di depan itu adalah karbon nomor 3, karena kita sepakati tadi karbon yang di depan adalah karbon bernomor 3. Kemudian, maka kita tinggal ubah. Ini adalah ke atas, maka ini dia. Oke. Dan ini adalah alfa dan beta. Tinggal kita ubah. Ini dia. Oke. Selanjutnya, yang di belakang karbon bernomor 2, ini dia. Oke, kita tinggal mengubahnya. Sementara ini, H dan H letaknya di atas dan di depan. Paham? Jadi ini adalah representasi dari beta. Ini representasi dari alfa. Lalu kita lihat yang di depan ini adalah representasi dari alfa dan ini adalah representasi dari beta. Begitu cara mengubah rumus dimensional menjadi bola pasak. Kemudian kita ubah ke dalam Newman, maka tinggal kita tulis nih. Oke. 3 di depan dan 3 di belakang. Yang mana ini adalah alfa, ini adalah beta. Ini dia. Oke, coba dilihat. Dan ini adalah alfa, ini adalah beta. Ini dia. Oke, jadi saya bedakan warnanya. Ini adalah alfa, ini beta, ini alfa, ini beta. Yang di depan, ini adalah alfa, ini beta, maka di sini alfanya dan betanya. Kemudian kita tinggal melengkapi. Dilengkapi dengan apa? Dengan atomnya. Yang alfa siapa? H. Yang beta siapa yang di belakang? H. Yang di bawah siapa? CH2OH. Oke. Yang di depan yang mana, Pak? Ini dia. Oke. Siapa yang alfa? Alfanya adalah H. Betanya siapa, Pak? H. Sementara yang di atasnya siapa, Pak? Cl. Demikianlah mengubahnya menjadi proyeksi Newman. Ada pertanyaan? Semoga paham. Sekarang kita lihat nih, bagaimana gambar konformasi senyawa berikut dengan menjadikan C1 dan C2 sebagai pusat perhatian. Sekarang saya akan menggambarkan CH2OH. Perhatikan baik-baik. Oke. Ada CH2OH. Oke. Lalu ada CH2 dan ada CH2Cl. Yang mana tadi kata soal yang jadi pusat perhatian adalah C1 dan C2.
C1 dan C2. Ini yang jadi perhatian. Dan kita bisa menjadikan yang ini adalah yang di depan dan yang satu adalah yang di belakang. Pak, saya maunya yang satu yang di depan, bebas. Yang penting konsisten untuk kesananya. Maka langkah pertama apa, Pak? Tulis dulu C. Oke. Kemudian kita lihat gimana rumusnya, tinggal kita ganti nanti. Oke. Kita lihat. Ini ke sini, ini adalah, dan ini adalah. Kemudian, ini. Oke. Dan kita lanjutkan. Coba dilihat, itu beta ke sana. Oke. Dan H. Oke. Maka biasanya yang ada di posisi yang ini, itu adalah gugus yang lebih besar. Coba kita lihat. Di dekat atom CH2 ini siapa saja yang terikat? Dia mengikat 2H dan mengikat 1 OH. Mana yang lebih besar? OH, berarti OH di sini. Lalu kemudian H, di sini H. Oke. Begitupun yang di bawah CH2 ini mengikat siapa saja? Dia mengikat 2H, kemudian mengikat 1 CH2Cl. Maka ini bisa kita tulis CH2Cl, ini adalah H dan ini adalah H. Sampai di sana paham? Jadi yang diletakkan di posisi atas dan bawah adalah gugus yang lebih besar. Kemudian ini adalah rumus dimensional. Kita mengubahnya ke dalam rumus bola dan pasar. Oke. Maka kita bisa menulis ini masuk, oke, ini masuk, ini, lalu ini masuk, sementara ini tidak masuk. Tadi saya sudah bilang, ini alfa, ini beta. Maka ini adalah alfa, ini beta. Ini adalah alfa, ini beta. Maka ini adalah alfa, ini adalah beta. Tinggal dimasukkan. Yang di atas OH. Alfanya siapa? H. Betanya siapa? H. Lalu yang di belakang alfanya siapa? H. Betanya siapa? H. Yang di bawah siapa? CH2Cl. Kemudian kita mencari rumus proyeksi Newman. Ini di depan, ini yang di belakang. Yang di depan tadi adalah C bernomor 2. Ini yang di depan. Betul? Iya. Maka tinggal kita tulis, tadi saya udah bilang, ini adalah alfa, ini adalah beta, dan itu yang di atas. Sementara yang di belakang, ini adalah alfa, ini yang beta. Tinggal kita masukkan. Yang di depan, ini dia. Yang alfanya adalah H, yang betanya adalah H, di sini adalah OH. Yang di belakang, yang alfa adalah H, yang di belakang adalah H, dan yang di bawah adalah CH2Cl. Inilah proyeksi Newman. Oke. Sekarang, cobakan tuliskan proyeksi atau konformasi dari senyawa berikut. Oke. Konformasi dari senyawa berikut, saya tuliskan CH3, CH2, CH, CH3, CH2, NH2. Yang jadi pusat perhatian adalah yang ini. Silakan dicobakan. Yang menjadi pusat perhatian adalah 2 karbon ini. Oke. Sementara bisa di-skip video ini ketika mengerjakan latihan ini. Selanjutnya, kita lanjutkan materi tentang proyeksi Newman. Proyeksi Newman ini memiliki lebih dari satu jenis proyeksi, karena dia hanya menampilkan 2 atom karbon.
konformasi yang dimiliki oleh suatu molekul disebut dengan konformer. Jadi ingat, konformasi yang dimilikinya disebut dengan konformer. Oke, kita lihat. Saya jelaskan, kamu bisa melihat selanjutnya di PPT. Jadi konformasinya adalah sebagai berikut. Oke, kita lihat. Ini adalah 4 jenis konformasi dari proyeksi Newman. Oke. Apabila dua gugus besar saling berjauhan, oke, dua gugus besar saling berjauhan, maka dia konformasinya disebut anti. Ini adalah anti, ini adalah anti tereklipskan. Jadi ingat, anti tereklipskan. Apa beda antara anti dengan eklips? Eklips itu kalau ini mendekat. Coba lihat ini. Maka dia menjadi eklips. Sementara apabila dua gugus besar, saya sudah bilang dua gugus besar saling berdekatan, maka dia disebut dengan Gauss. Tulisannya Gauche, tapi bacanya Gauss. Ini adalah Gauss tereklipskan. Oke. Ini contohnya gugus besarnya ada di sini, ini ada di bawah. Maka kita tahu bahwa dua gugus besar ini berjauhan. Maka adalah anti. Tapi kalau nanti dua gugus besarnya saling berdekatan, maka dia disebut dengan Gauss. Kita akan lihat contohnya. Contohnya adalah senyawa berikut ini. Oke. Kita memandangnya dari dua atom karbon ini. Betul tidak? Maka kalau kita tuliskan, bisa seperti ini keempat-empatnya. Coba lihat. Oke. Oke. Ini yang ketiga. Oke. Sekarang lihat. Pada atom C yang ini, dia mengikat 2H dan mengikat 1CH3. Betul? Oke. Andai kata kita menjadikan ini di depan, ini adalah di belakang. Mana gugus yang lebih besar? H atau CH3? Pasti CH3 lebih besar. Kalau kita mau menjadikannya anti, maka CH3-nya letaknya di atas. Oke. Ingat ya, karena itu di depan. Begitupun yang di belakang ini. Dia mengikat 2H serta mengikat 1CH3. Mana yang lebih besar? Ini dia, lebih besar ukurannya. H dengan CH3. Biasanya semakin banyak C, itu semakin besar molekulnya. Supaya dia anti, maka ini letaknya di bawah. Sehingga dua gugus besar letaknya saling berjauhan. Itu namanya anti. Kalau dia dijadikan eklips, maka ini tinggal kita dorong ke sini. Maka dia menjadi apa? Ini H, ini CH3, sama saja tinggal kita dorong. Saya bedakan warnanya. Yang merah adalah yang di belakang. Lalu ini tetap H, ini CH3, dan ini adalah H. Paham? Tinggal didorong saja. Ini didorong ke sini dan ini didorong ke sini. Selesai mendekati. Bagaimana kalau dia adalah Gauss? Maka dua gugus besar tadi kita dekatkan. Ini yang di depan. Yang di depannya CH3, ini H, ini H. Betul tidak? Karena dia mengikat 2H dan 1 CH3. Yang di belakang yang besar siapa? CH3, Pak. Betul, maka kita bisa letakkan di sini. Maka ini dua gugus besarnya sudah berdekatan. Maka dinamakan Gauss. Ini gimana, Pak? Ini tinggal didorong. Sehingga dia menjadi apa, Pak?
di sini adalah CH3, sini CH3, ini H, ini H, ini H, dan ini H. Ini dinamakan Gauss tereklipskan. Oke. Menurut kamu, manakah yang energi atau tolakannya lebih besar? Betul. Ini tolakannya pasti lebih besar. Kenapa? Karena dia sama-sama besar. Ini dia. Sehingga tolakannya menjadi besar. Kalau tolakannya menjadi besar, berarti energinya juga lebih besar. Kalau energi lebih besar, biasanya dia adalah tidak stabil. Oke. Yang paling besar yang mana? Pasti ini. Energi terbesar. Kenapa? Yang pertama dia saling berdekatan CH3 dan ini termampatkan. Maka dia yang paling besar. Energi paling besar pertama, energi paling besar kedua, dan ini adalah energi yang lebih besar ketiga, dan ini adalah energi terendah. Kenapa? Karena gugus besarnya saling berjauhan. Karena gugus besar saling berjauhan, energinya kecil, maka dia adalah yang paling stabil. Dan ini paling tidak stabil. Oke. Paham cara menentukan? Kalau sudah paham, silakan dilanjutkan ke latihan berikut. Kalau belum, silakan diulang lagi tentang pola menentukan anti, eklips, Gauss, dan Gauss tereklipskan pada video ini. Latihannya, silakan kamu tuliskan 4 konformasi untuk senyawa berikut ini. Oke. Oke. Dengan sudut pandang, itu adalah 2 karbon ini. Saya berikan, ini adalah yang di depan dianggap. Sementara C yang ini adalah yang di belakang. Sekali lagi, pastikan anti terjadi kalau 2 gugus terbesar saling berjauhan. Kalau 2 gugus terbesarnya saling berdekatan, itu dinamakan Gauss. Selama kamu mengerjakan latihan ini, silakan di-skip video ini. Oke. Selanjutnya, setelah kamu mengerjakan latihan, kita akan masuk ke dalam proyeksi Fischer. Ini adalah bagian terakhirnya. Proyeksi Fischer itu adalah penataan ruang dari gugus di sekitar atom karbon chiral. Urutannya nanti kita bicarakan setelah ini. Oke. Cara proyeksi Fischer ini adalah cara singkat untuk menyatakan bola pasak atau dimensional. Ini gampangnya. Ini tadi adalah bola pasak. Oke. Kita jadikan ke dimensional, maka seperti ini. Selesai. Kan sama saja, coba dilihat. Ini COH, ini COH. Ini adalah OH, ini adalah OH. Ini adalah H, ini adalah H. Dan ini adalah CH2OH, ini adalah CH2OH. Rumus Fischer dibuat dalam bentuk garis. Maka tinggal kita ubah. Ini sama H, ini sama-sama OH, ini sama-sama CHO, dan ini sama-sama CH2OH. Kesepakatan garis yang horizontal adalah arah mendekati pembaca. Ingat, mendekati pembaca. Sementara itu, yang vertikal ini, garis ini, maka dia adalah menjauhi pembaca. Mengerti? Jadi itu kesepakatan untuk proyeksi Fischer. Yang horizontal mendekati pembaca, yang vertikal itu menjauhi pembaca. Oke. Sekarang kita akan bicara tadi adalah konformasi asiklik atau rantai cincin terbuka. Bagaimana kalau dia adalah konformasi sikloheksana, yaitu siklik 6. Ingat ya, kita akan bicara siklik 6. Ada beberapa jenis konformasinya.
ada yang disebut kursi, bentuknya, lihat ini. Ada yang disebut setengah kursi. Ada yang biduk belit, bentuknya seperti itu. Dan ada yang biduk. Ini dia, 4 bentuk konformasi untuk sikloheksana. Dan yang paling stabil adalah bentuk kursi. Coba lihat ini. Kenapa? Karena energinya paling kecil. Ingat itu. Sama yang tadi. Kalau dia proyeksi Neumann, energi terendahnya siapa? Anti. Maka dia yang paling stabil. Sedangkan pada sikloheksana, yang paling stabil adalah kursi. Karena energinya paling rendah. Mengerti? Oke. Nah, sekarang saya jelaskan. Saya tuliskan sendiri. Kamu bisa lihat nanti. Oke. Oke. Kamu masih bisa lihat nanti. Oke. Oke. Dia adalah sikloheksana. Oke. Ini kalau digambarkan konformasi kursi yang paling stabil adalah seperti ini. Lihat. Saya akan beritahu. Di dalam konformasi kursi sikloheksana, tegak lurus bidang itu disebut aksial. Sejajar dengan bidang disebut ekuatorial. Jadi nanti dimisalkan dengan A dan E. Dan dia aksial berselang-seling. Apa maksudnya, Pak? Lihat. Di sini. Ke atas. Kalau dia tegak lurus disebut aksial. Jadi aksial tidak selalu ke atas. Nanti kita lihat. Dia pasti satu aksial, satu ekuatorial. Berikutnya, kalau satu sudah ke atas, maka satu lagi ke bawah. Tegak lurus juga. Tegak lurus disebut aksial. Ini ke atas, tapi dia sejajar. Maka ekuatorial. Ingat, ini sejajar. Ini tegak lurus. Dia berselang-seling. Kalau aksial sudah ke bawah, maka berikutnya aksial ke atas, ekuatorial ke bawah. Begitu. Selanjutnya, kalau aksial sudah ke atas, berikutnya aksial ke bawah, dan ekuatorial ke atas. Kalau sudah di atas, terakhir aksial ke atas, karena ini sudah di bawah, dan ekuatorial ke samping. Atau ke bawah. Paham? Jadi aksial bisa ke atas, bisa ke bawah. Ekuatorial juga bisa ke atas dan juga bisa ke bawah. Yang membedakan apa? Tegak lurus dan sejajarnya. Mengerti? Oke. Itu dia yang pertama. Sekarang kita lihat nih. 1, 2 disubstitusi sikloheksana. Kita lihat. Kita akan gambarkan konformasinya. Oke. Ini adalah 1,2 dimetil sikloheksana. Betul? Oke. Coba lihat. 1,2 dimetil sikloheksana. Oke. Maka kita akan coba lihat. Ini nomor 1, ini nomor 2. Oke. Sekarang kita lihat. Perhatikan baik-baik keterangan saya berikut ini. Oke ya. Jadi kalau nanti kurang paham, silakan diulang kembali. Video ini diputar lagi. Oke. Jadi ada di posisi 1 dan posisi 2. Oke. Nah, untuk dimetil 1,2 ini dia punya cis. Betul nggak kemarin? Cis itu kalau dia searah. Sama-sama ke atas. Oke. Atas-atas. Atau bawah-bawah. Kita lihat. Bagaimana kalau cis 1,2 dimetil sikloheksana? Oke. Kita lihat. Kalau cis ini ada 1, ada 2, atas, bawah. Kalau dia cis sama-sama ke atas dulu kita buat.
Siapa yang di atas? CH3. Ini atasnya mana? Ini. Kan sama-sama ke atas arahnya. Dan yang lain adalah H. Betul? Iya. Tinggal kita lengkapi. Ini H, ini H, ini adalah 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 H, dan ini adalah H. Bisa juga dia sama-sama ke bawah cis-nya. Kita lihat. Oke. Sama-sama ke bawah. Berarti di sini CH3 dan ini juga adalah CH3. Ini H, ini H, ini adalah ke bawah berarti H, ini H, ini ke atas H, ini H, ini ke bawah, dia berselang-seling, ini H, ini ke atas H, dan ini H. Coba lihat. Oke, ada pertanyaan? Oke. Kalau dia ada pada posisi aksial. Oke, ini adalah bawah-bawah. Jadi, akan ada tolakan kalau gugus besar ada pada posisi aksial. Kenapa? Karena ada gugus besar di aksial, itu tolakan akan besar. Maksudnya apa, Pak? Ini. Ini akan bertolakan dengan ini. Coba lihat ini. Oke. Sementara kalau dia ekuatorial nggak ada. Ini 3 dimensi ya. Jangan dibayangkan ini adalah suatu 1 dimensi. Kemudian di sini juga ada, Pak, CH3. Oh, berarti dia juga ada tolak-menolak dengan ini yang aksial. Jadi ada tolak-menolak antara H dengan aksial dengan gugus besarnya. Maka ini kurang stabil. Itu cis. Bagaimana kalau dia trans, Pak? Kita lihat nih. Trans 1,2 dimetil sikloheksana. Oke. Kita buat. Ini CH3, ini CH3. Maka kita tulis nih. Oke, sekarang kita lihat. Oke. Boleh trans itu 2 kemungkinan. Yang pertama apa, Pak? Atas dan bawah. Berarti ini atas, CH3. Ini ke bawah, CH3. Kan trans jadinya. Betul tidak? Ini 1 ke atas, 1 ke bawah, maka trans. Selanjutnya, tinggal kita lengkapi. Ini ada H, ini ada H, ini ada H, ini ada H. Oke. Lalu di sini ada H, di sini ada H, di sini ada H, dan H. Lalu kita lihat nih. Yang kedua posisinya untuk trans sama 1 di bawah, 1 ke atas. Ingat itu. Jadi trans dia ini ada H, ini ada H, ini ada H, ini ada H, 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 aksial, ekuatorial, aksial, ekuatorial. Coba kita lihat. Ini adalah ke atas, ke bawah, ini ke atas, maka dia adalah trans. Ini trans apa, Pak? Ekuatorial, ekuatorial. Ini trans apa, Pak? Ini adalah trans aksial, aksial. Oke, aksial, aksial. Betul tidak? Oke. Maka di sini ada tolak menolak, Pak. Betul. Ini dengan H aksial lain. Sehingga dia kurang stabil. Tapi kalau di ekuatorial, Pak, ini adalah yang paling stabil. Karena dia ada di posisi ekuatorial. Ada aksial, maka pasti ada tolakan. Jadi kalau dibandingkan dengan cis itu kan ada cis aksial ekuatorial. Ini dia aksial ekuatorial. Atau di sini ada cis ekuatorial aksial. Jadi juga ada 2. Maka kalau seperti itu mana yang lebih stabil, Pak? Yang lebih stabil adalah trans ekuatorial ekuatorial. Jadi untuk 1,2 dimetil sikloheksana yang paling stabil itu adalah trans ekuatorial
ekuatorial. Kenapa? Karena dia tidak gugus besar, tidak berada pada gugus besar, tidak pada posisi aksial, sehingga tolakan menjadi kecil. Sehingga energi menjadi rendah dan dia menjadi stabil. Mengerti? Jadi untuk 1,2 dimetil sikloheksana atau 1,2 disubstitusi sikloheksana, yang lebih stabil adalah trans-ekuatorial, ekuatorial. Mengerti? Sebelum kamu melihat PowerPoint, kamu cobakan manakah yang lebih stabil untuk 1,3. Oke, kita lihat. Ini ada CH3, ini ada CH3. Ini nomor 1, 2, 3. Ini adalah 1,3 dimetil sikloheksana. Oke. Berarti dia juga ada 2, yaitu bentuk cis dan bentuk trans. Silakan kamu gambarkan dan tentukan manakah yang lebih stabil. Oke, kita coba nih. Kalau cis itu kan searah, betul tidak? Maka ada 2 kemungkinan. Kita lihat. Ini nomor 1, ini nomor 3. Oke. Kalau dia searah sama-sama ke atas, CH3, H, berarti ini juga ke atas. Betul tidak? Karena dia cis. Ini cis apa, Pak? Cis aksial-aksial. Oh, berarti energinya besar. Karena dia pada posisi aksial. Dia juga bisa, Pak, apalagi? Kita lihat. Cis, dia sama-sama ke bawah. Betul tidak? CH3, H, ini CH3, ini H. Oh, berarti ini di ekuatorial, ekuatorial. Oh, berarti kita sudah menemu. Ini cisnya adalah ekuatorial, ekuatorial. Berarti pada 1,3 dimetil sikloheksana, yang paling stabil adalah cis ekuatorial, ekuatorial. Kita akan buktikan dengan trans. Oke, kamu tinggal tulis 1,3. Trans itu 1 ke atas, 1 ke bawah. Contoh nih. Oke, berarti ini kalau ini di atas, ini di bawah CH3-nya. Oh, berarti ini apa, Pak? Ini aksial, betul? Ini ekuatorial. Maka ini transnya adalah trans aksial ekuatorial. Selanjutnya, kita tulis yang berkebalikan. Yang 1 yang ke bawah, yang 2, yang 3 ke atas. Kan sama-sama. 1 ke bawah, 1 ke atas. Ini adalah trans, ini ekuatorial, ini aksial. Maka ekuatorial aksial. Jadi untuk 1,3 dimetil sikloheksana, yang paling stabil itu adalah cis ekuatorial, ekuatorial. Sekarang kamu bikin latihan tentang manakah yang paling stabil untuk 1,4 dimetil sikloheksana. Jadi ingat 1, 2, 3, 4. 1,4 dimetil sikloheksana. Dia juga ada 2 berarti ada cisnya, ada transnya. Ingat, cis itu sama-sama ke atas, atas-atas, atau bawah-bawah. Oke. Sementara trans, 1 di atas, 1 di bawah, atau 1 di bawah, 1 di atas. Oke, silakan kerjakan ini sebelum lanjut ke bagian kedua dari video ini. Setelah ini, kamu bisa menyaksikan bagian kedua dari video ini di minggu ke-4 ini. Silakan untuk mengerjakan ini dan selanjutnya melihat video kedua berikut ini. Terima kasih.